gini ya, mengandalkan Tuhan dalam apa namanya pergumulanku tuh kayak gini gitu loh. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara tuh kayak gini. Jadi masalah pasti ada, cuma kan hasilnya itu loh, ya kan, buahnya itu loh, dari kita mengandalkan Tuhan itu kayak gimana sih gitu kan. Lah dari yang Immanuel sharingkan gitu ya, aku teringat suatu ayat yang dimana bunyinya gini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia, tapi damai sejahtera ada kalau bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Di situ kita belajar bahwa betul kata Immanuel, segala perkara itu kita mengandalkan Tuhan. Dan juga aku belajar bahwa hal yang simpel, kayak contohnya ini kan aku kan potong rambut enggak di tempat langganan. Kalau di tempat langganan tempat potong rambut yang baru jujur aja nggak nyaman, karena tempat potong yang baru cocok nggak ya gitu potongannya. Lalu aku sempat berpikir gini, perlu nggak sih berdoa ke Tuhan tentang Tuhan sertai supaya potongannya bagus gitu. beneran aku mengalami hal tersebut. Aku bergumul gini, perlu nggak sih aku doa hal seperti itu? Itu kan hal yang simpel, hal yang kecil. Aku masih berpikir doa nggak ya gitu. Beneran. Akhirnya aku doa, langsung udah doa ya wes lah. Toh ya aku mikir gini, toh ya nggak ada salah itu aku doa minta apa ya untuk potongannya rapi kan ya nggak ada salah ya kan. Hal yang baik kan. Iya gitu loh. Langsung potongannya gitu ya cukup membuat aku lebih cool gitu. itu bagiku. Nah itu loh yang sesuatu hal yang simple, tapi nggak tahu ya orang-orang pernah mengalami hal seperti itu nggak ya, hal yang simple. Contoh lagi, kayak aku dulu pernah di ini kan kejadian sudah aku menambah jam doa ya kan. Tadi aku cerita bahwa terkadang ketika aku sate dalam sebulan itu ada bolong-bolongnya. Nah ketika aku bolong ya, aku pernah berdoa sama Tuhan gini, karena ibaratnya aku males, saking malesnya saat teduh ketika malam hari aku berdoa sama Tuhan, minta ampun, Tuhan ampuni aku karena aku males untuk doa sama Engkau gitu. Beneran aku ngomong males ya, itu rasanya gak layak gitu. Saya kira rasanya apa coba? Tuhan aku malas. beneran aku, Tuhan ampuni aku karena aku malas jam doa saat teduh pada malam hari ini. Nah ngomong malas itu ada beberapa detik aku diem, gak kuat atau sulit untuk ngomong malas. Misalnya ini aku jadi Tuhan, aku pasti tanya, terus nih malas piye? Ya apa? Lanjut gak kamu? Ini nah itu yang apa ya, itu yang simpel. Tapi aku merasa ketika hal-hal seperti itu, aku merasa kayak bukannya sombong atau apa, hubunganku semakin dekat sama Tuhan. Jadi aku ngomong apa adanya. Ya kayak aku males lalu minta sertai potong rambut. Iya kan, aduh. Yang simpel-simpel ya, orang-orang minta kan yang aneh-aneh besar gitu ya. Iya yang besar-besar, aku yang simpel gitu loh. Lah, aku mau tanya gitu ya dari kalian. Mungkin pernah nggak sih kalian meminta sesuatu yang simpel atau minta maaf sesuatu hal yang kecil gitu ya? Ya, yang kecil, yang sering kita alami, tapi akhirnya ya kayak tadi yang aku contoh, kita males gitu ya untuk nambah jam doa atau sesuatu yang kecil. Aku mau ngerjakan ini, minta pertolongan Tuhan atau apa gitu, sesuatu hal yang nggak pernah gitu loh kalian pikir, ternyata kalian bisa gitu loh doa. Kalau menurut kalian pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Aku dulu sih pernah, itu waktu kecil itu kan aku atau SD kan salah, itu kan aku main apa namanya, anak-anak pada main apa namanya kembang api itu loh, terus main mercon gitu kan. Nah terus aku tuh iseng, kayak ada
botol kaca gitu kan, botol kaca, terus kayak bekasnya ini loh, bekasnya Fanta, Coca-Cola. Itu tak apa namanya? Aku ngambil korek kan, tak nyalain, tak masukin situ. Masukin botol gitu ya. Terus apa namanya kan ada asapnya kan, terus asapnya ini kok bau Fanta, bau Coca-Cola gitu kan. Akhirnya tak hirup terus gitu. sama temanku, gak oleh hirup asap nanti. Apa kamu kena paru-paru basah loh. Namanya aku sih kecil kan, sih SD. Wah, tuh aku tuh masalah. Aku langsung pulang. Jadi pulang ke kayak takut piye gitu, paru-paru doa basah kan. Wah, kayak ya apa ya? Akhirnya aku doa. Tuhan, jangan sampai Tuhan aku nek paru-paru basah. Mbak doa aku langsung lanjut main mana gitu. Enggak, maksudnya kan gini loh. Kayak kadang apa namanya? Kita minta sama Tuhan kayak anak kecil tuh rasanya kayak gimana ya, kayak polos gitu, kayak plong gitu loh rasanya itu. Betul. Kadang maksudnya kalau kita mengerti gitu kan, paru-paru basah misalnya menghirup asap itu kan kalau terlalu banyak gitu kan, Terus-terusan. Iya terus-terusan. Kalau kita cuma gini-gini tuh kan nggak mungkin sampai itu gitu loh. Tapi karena kepolosan kita tuh kita bergantung sama Tuhan. Iya. Karena kita nggak tahu gitu loh. Makanya dari situ aku belajar kayak oh iya. Semakin aku ini tahu gitu kan, contohnya kayak misalnya ada masalah gitu kan, kalau aku dalam hatiku atau dalam pikiranku oh pasti nanti jalan keluarnya kayak gini, aku sok tahu ibaratnya kan, kita nggak mungkin mengandalkan Tuhan. Betul. Sebisa mungkin dalam ada masalah, dalam ada apapun kita jadi orang yang polos lah, yang nggak tahu apa-apa, yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan aku nggak tahu apa-apa, biar kehendakmu yang jadi gitu kan, kadang kita kayak gitu kan. Betul. Kok KDB ada nggak pengalaman kayak gitu? Hal yang simpel, yang kecil, tapi juara gitu loh. Kalau misalnya kayak berkendara kan kita sering berdoa gitu kan untuk santai. Cuman hal-hal yang nggak pernah kayak tadi Manuel apa namanya tadi loh kayak menghirup asap, lalu doa untuk nggak paru-paru basah. Kalau aku tadi kayak potong rambut gitu kan. Nah kalau KDB sendiri, apakah pernah gitu mengalami hal tersebut? Kalau aku juga sama waktu kecil ya. Kan jadi waktu kecil kan umur berapa ya, masih SD itu mungkin kelas 4-an lah kan. Waktu kecil dulu belum ada kayak kita main HP gitu kan. Waktu kecilku dulu bener-bener masih main kayak lompat tali sembunyi-sembunyian gitu lah. Nah aku sama temanku, sama adikku juga, satu temanku cewek, satu temanku cowok kan, tapi di bawahku. Terus aku kan suka kan, jadi mereka berdua ini tak jodohkan gitu loh. Kayak pasar-pasaran gitu kan. Dicomblang no. Terus habis itu apa namanya? Lah, temanku waktu itu apa namanya? Megang tangannya yang cowok gitu kan. Terus kata gini, nanti kalau hamil ya, gitu kan. Terus aku gini berdoa, ya Tuhan, semoga enggak sampai hamil gitu kan. Karena aku enggak tahu kan, enggak tahu kalau ya gitulah. Akhirnya benar-benar berdoa kan, karena kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu kan. Akhirnya kan itu ya, aku nggak tanggung jawab ngono kan. Ya udah itu. Jadi benar-benar kalau sekarang dipikirkan kayak hal bodoh gitu ya. Itu pas sama sekali nggak masuk akal sih. Tapi ya dilakukan. Tapi gini, kalau aku tahun 2020 ini yang benar-benar tak ambil banget gitu ya. Jujur aja sih, aku banyak bersyukurnya. Cuma ya banyak hal lah, baik itu dalam segi rohani, pekerjaanku, pelayananku gitu kan, pokoknya semuanya aku merasa banyak penurunan banget gitu loh, banyak penurunan banget. Dan aku bertanya sama Tuhan, sensitif ya, kenapa gitu kan, kenapa Tuhan gitu. Nah di sini kayak apa ya, merasa kayak orang yang gagal gitu lah. Tapi aku waktu sharing sama keluarga gitu kan ya. Kadang kan sharingnya keluarga kan benar-benar simple gitu kan ya, nggak kayak di gereja kan kita harus mempersiapkan banget ya. Benar-benar simple gitu loh. Kadang-kadang juga apa ya, benar-benar simple aja. Tapi di situ malam itu aku dapat sesuatu gini. Firman Tuhan yang Yusuf kan dijanjikan Tuhan untuk jadi bangsa yang besar gitu kan ya, untuk jadi orang yang besar gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya hidupnya Yusuf itu dijual, cuma jadi ini benar-benar jadi apa namanya, bukan jadi apa, pesuruh gitu aja gitu ya, benar-benar jadi budak gitu kan ya. Sama apa yang Tuhan janjikan itu benar-benar bedanya jauh banget gitu kan ya. Tapi Yusuf ini tetap percaya sama Tuhan dan melangkah ke arahnya Tuhan gitu loh, bener nggak sih? Waktu dia kayak contohnya waktu Yusuf digoda sama Potifar gitu kan ya.
Nah, andaikan mau hal itu pasti nggak akan terjadi gitu kan. Kalau misalnya dia mau menerima godaannya dari istrinya Potifar gitu ya, dari Potifar, itu pasti nggak akan terjadi hal itu, bener nggak sih? Jadi kalau misalnya Yesus juga percaya sama janjinya Tuhan, pasti dia kan akan hidup seenaknya gitu ya, dengan jalan yang dia pilih mudah gitu. Nah, aku percaya dan kalian juga harus percaya sama-sama sih, walaupun nih kemauan kita atau target kita atau mimpi kita tuh masih jauh gitu kan. Belum tercapai. Tuhan kan juga janjikan kan kalau kita jadi kepala gitu kan, Tuhan jadi ekor gitu ya. Tapi kalau saat ini Tuhan benar-benar jauh banget sama apa yang kau janjikan, sama apa yang aku inginkan gitu ya. Harus kita percaya dan pegang janji Tuhan itu sih. Betul. Di tahun 2020 ini mungkin kita banyak banget belajar dan diproses Tuhan dalam banyak hal ya. Bahkan diprosesnya itu secara bersamaan dengan ya seluruh orang dunia gitu. Kita mengalami proses yang sama. Tapi yang membedakan ya respon kita, tindakan kita gitu. Jadi buat kalian semua yang tahun 2020 ini banyak banget ternyata yang gagal atau merasa gagal banget dalam hidupnya, harus dipercaya sama Tuhan. Betul. Kalau Tuhan bisa angkat Yusuf, pasti Tuhan bisa angkat kita semua. Iya benar. Jadi kalau aku sih, menurutku untuk tahun ini ya, tahun 2021, kalau aku sendiri sih aku mau motivasi diriku buat, karena aku punya tujuanku ke depan tuh kayak gimana. Aku bakal berusaha untuk jalan lurus sesuai tujuanku tadi. Kadang kita kan ada beloknya ya kan. Kadang kita ada beloknya. Kita punya tujuan yang benar-benar paten lah ibaratnya. Oh, harus aku capai nih tahun depan akhir tahun depan gitu kan. Akhir tahun ini misalnya. Ya aku harus gimana caranya aku nyapai itu kan biar sampai tercapai kan. Tapi kadang kita sendiri kan melenceng sendiri itu kan. Kadang kayak males akhirnya melenceng. Kadang juga kita dimelencengkan sama Tuhan, bisa jadi kan. Jadi kita juga nggak tahu. Tapi yang aku pengen itu apa? Ketika aku nanti melenceng, aku belok ke kanan, aku belok ke kiri, aku nggak lupa buat kembali ke jalurku itu tadi. Nah, aku pengen ini kayak gitu sih 2021. Kalau kamu ya Poli? Kalau aku sih di tahun 2021 yang pasti jujur aja ya, kelemahanku adalah aku kurang tegas. Cuman Kamu coba tegas kan? Iya tahu. Aku nggak bisa menilai diri sendiri. Ya bang, kalau misalnya dia tegas belajar dari itu. Ya aku juga banyak teman-teman aku yang tegas gitu. Cuman nggak tahu ya, aku ini lemah gebule mungkin. Ya kamu ngondek gitu. Gini nggak mau deh juga. Ya nggak, maksudnya keinginanku ya di tahun 2021 yang pasti apa yang harus aku putuskan itu A ya A, B ya B, nggak ada plan gitu. Dan di tahun 2020 gitu kan aku belajar bahwa kesalahanku ini ya udah, aku nggak mau terulang lagi. Ya sudah, aku harus menjauhi, kayak udah nggak mau main-main lagi dengan di ranah hal-hal seperti itu. Jadi di tahun 2021 pada tahun ini gitu ya, di tahun 2021 keinginanku sekali A ya tetap A, sekali B tetap B, nggak ada rasa plan sama sekali. Itu sih yang aku pinginin gitu loh dalam hal sifat ya. Dalam hal sifat itu supaya ya hidupku itu lebih terarah. Kalau misalnya aku plan dengan kehidupanku atau nggak tegas dengan kehidupanku, ya takutnya yang aku pikirkan dulu bahwa Tuhan pengen aku buat ini tapi aku masih ragu-ragu. Betul nggak sih? Plan kan aku kadang itu yang aku kadang takut. Jadi ya tetap segala sesuatu tetap aku serahkan kepada Tuhan, dan aku tetap minta Tuhan beri aku ketegasan. Tapi iya, coba lanjutin dulu ya. Aku cukup yakin gitu ya. Entah di tahun 2021 atau di tahun berikutnya, aku cukup yakin Tuhan pasti bakal bisa merubahku. Betul katanya Kak Debbie, mungkin sekalipun di tahun 2021 aku nggak tercapai, tapi setidaknya aku berusaha. Mungkin ya nggak tahu tercapai apa enggak segala tujuanku, segala impianku apakah tercapai, aku juga nggak tahu. Tapi setidaknya kalaupun nggak tercapai, tetap aku tetap menyembah nama Tuhan, tetap berdoa, tetap dekat sama Tuhan. Bagiku impianku kalau impianku nggak tercapai, bukan menjadi suatu halangan untuk aku bersekutu dengan Tuhan.
Itu sih. Kalau dia Imal pengen apa? Pengen jawab apa? Juga aku kan dulu juga pernah kan maksudnya punya keinginan yang kayak awakmu dulu. Aku pengen apa ya, tanamkan dalam diriku kalau aku punya prinsip A ya A, B ya B, ya kan. Kalau aku punya tujuan A ya A, B ya B. Tapi setelah berjalannya waktu gitu kan karena aku pengen pengen berusaha untuk tegas kayak tadi A ya A, B ya B. Tapi setelah berjalannya waktu, masalah persoalan yang tak hadapi, ketika aku punya mindset kayak gitu kok gak bagus menurutku. Maksudnya gini, ketika aku punya prinsip A ya A, B ya B, aku malah jadi orang yang idealis. Oh, oke. Betul. Jadi kadang aku mikir gini, kalau aku kalau aku punya prinsip kayak gitu ya, itu kita kan jadi nggak lihat kondisi sekitar kita nggak lihat, kita nggak kondisional lah. Jadi kok kita pengen A ya gimana caranya kita Harus dapat A. Jadi segala cara kita pakai, kita usaha segala yang kita bisa, baik nggak baik tetap kita lakuin, pokoknya hal itu terjadi. Jadi kayaknya gimana ya, aku tahu berarti ibaratnya itu juga suatu hal yang menjadi bumerang. Iya, buat aku. bumerang juga. Mungkin tak tambah ya, mungkin bagi Immanuel atau mungkin bagi yang lihat video ini. Jadi di sini juga aku sudah bukannya sombong. Jadi ibaratnya aku sudah berada di titik yang dimana aku bingung. Aku melihat Tuhan. Kalau misalnya nanti kan aku pengen A, B, B, tetap aku tak serahkan Tuhan, aku pengen A. Kalau memang kehendakmu terjadi, aku A, ya sudah, tolong beri aku petunjuk, tolong tuntun aku. Kalau enggak itu ya sudah, aku akan ke B gitu loh. Cuman tetap aku harus ada punya tujuan, punya arah, pengen seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya Tuhan berkehendak lain, ya sudah gitu loh. Tapi tetap dari awal yang aku doakan adalah kalau planning A. Tapi ya juga rasakan biarkanlah kehendakmu saja yang terjadi, bukan kehendakmu. Gitu sih. Kalau itu bukan apa ya, sudah apa ya, mungkin sudah yang dimana aku nggak peduli dengan, bukan nggak peduli, nggak masalah lah Tuhan jawab apa, pokoknya tak serahkan semua, setelahnya aku sudah punya tujuannya. Kalau dari Kak Debbie gimana? Apa yang ingin dicapai di tahun 2021? Ya, pastinya banyak Banyak ya. Nah, cuman intinya maksudnya dari keseluruhan pengen apa untuk bisa mencapai semua. Kalau misalnya kayak kan kedekasan gitu loh, kayak Immanuel kan berjalan di jalan yang lurus gitu kan. Sebenarnya memang banyak, tapi hal-hal yang mencakup semua gitu. Aku sih tahun 2021 aku benar-benar pengen, sebenarnya aku mau kemana sih gitu, itu aja sih. Mau kemana? Mau dibawa kemana? Jadi kurang spesifik ya. Ini apa dalam hal pekerjaan maksudnya? Oh, dalam pekerjaan. Soalnya kalau dalam hal pekerjaan itu aku benar-benar kurang konsisten banget. Jadi aku pengen ya pasti juga sama Tuhan, kayak ini loh. Ya ini gitu yang harus kamu benar-benar tekuni gitu. Oh. Kira Tuhan hatimu mau dilakukan di mana ini? Ada A, B, C. Iya, betul. Mau ditaruh di mana ini? Enggak ya? Iya, enggak. Berarti KDP ini di tahun 2021 ya, tahun ini ingin peneguhan gitu ya, peneguhan. Iya benar banget. Usahaku atau pekerjaanku itu Tuhannya pengen naruh di mana sih gitu loh. Karena aku benar-benar kayak misalnya kamu gak tegasnya dalam hal lain, aku sangat gak konsisten sih dalam pekerjaan. Iya. Jadi kan kalau pekerjaan kan benar-benar bukan untuk konsisten ya, biar bisa itu. Betul. 2021. Jadi kita di sini punya apa ya? Harapan. Iya, harapan. Terus pandangan ke depan, tujuan juga masing-masing gitu. Kita juga pengen tahu gitu kan. Kalian semua yang nonton gitu, apa sih tujuan kalian di tahun baru ini gitu kan? Apa yang kalian harapkan, apa tujuan kalian untuk tahun ini? Kalian bisa share di kolom komentar ya kan. Jadi kita bisa
tahu juga gitu apa sih yang kalian inginkan gitu, jadi kita bisa sama-sama saling share gitu ya kan. Betul. Ya. Betul. Sebagai bukti juga mungkin tahun depan udah berubah gitu Iya. kan ya. Oh ternyata aku akhir tahun 2021 udah berubah di hal ini nih gitu. Meninggalkan jejak lah. Iya. Sama-sama kita bisa lebih baik Saling lagi. bertumbuh. Tahun 2021 yang pastinya tetap mengandalkan Tuhan. Iya. Tetap berjalan di jalan Tuhan walaupun nggak Ada- sesuai dengan kenyataan berat banget gitu ya. Iya. Harus tetap berjalan. Ya, satu hal yang menurutku aku belajar dalam sharing pada hari ini gitu ya, bahwa sekalipun mimpi atau tujuan kita nggak tercapai, ya seperti yang disampaikan Kak Debbie tentang cerita Yusuf gitu loh, kita nggak tahu endingnya kita itu seperti apa. Tetap jalani, tetap seperti yang dikatakan Immanuel, berjalan di jalan yang lurus. Kalau tuh ya memang kalau mungkin pasti kehidupan kita pasti ada yang belok, ada yang lika-liku gitu ya. Tetap minta penyertaan Tuhan untuk berada dekat pada Tuhan. Itu yang penting. Betul. Jangan terlalu jauh kalau belok-belok. Cara putar balik. Oke, sementara itu dulu aja ya. Oke. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kami bersharing pada hari ini Bapa. Biarkanlah apa yang kami ingini itu semua Engkau turut campur Bapa, bukan hanya kami yang apa yang kami ingini saja, tapi bagi mereka yang melihat video ini, apa yang mereka tuju, apa yang mereka impikan, Engkau turut campur semua Bapa. Biarkanlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ajari kami untuk seturut jalan-Mu, ajari kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Bapa, kami ingin selalu menjadi murid-Mu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, demikian video kita pada hari ini. Sampai jumpa di next video. God bless Bless you. you.